Dulu mendengar tadi pemaparan Pak Ahok menjawab berbagai pertanyaan. Anda optimis sisa 40 bulan dari 60 bulan tugas ini akan bisa diselesaikan? Mana yang seharusnya bisa menjadi prioritas B? Kalau tadi komentar soal sinetron tadi dong, Anda setuju tidak warga Jakarta paling jago sinetron, terutama yang dramatisnya tadi di Kampung Pulo itu? Ya, sebenarnya sepakat, karena bagaimanapun juga kondisi di Kampung Pulo Berdiri memang pada dasarnya memang warga tidak bisa pindah karena tidak tersedia lahan rumah susun yang memadai ya sampai sekarang. Dan pasti kalau kita amati sampai sekarang Desember Januari besok pasti akan banjir lagi Pak Ahok, karena tidak ada perubahan signifikan sejak Januari Februari kemarin. Nah, yang menjadi pokok persoalan memang ada dua yang kita amati. Yang pertama memang sosialisasi ya Pak Ahok ya, sosialisasi warga untuk relokasi ke rumah susun itu kita akan mengalami rekayasa sosial karena tidak mudah memindahkan warga dari mau di Bantaran Kali, mau di Waduk, tidak mungkin dalam waktu jadi 1 minggu. Saya potong bukan, mereka minta duit, itu yang nggak ketemu. Ya, karena ukurannya ya Pak ya. Jadi mereka bilang, kamu nggak usah ngatur saya pindah kemana deh. Yang penting semeter 3 juta udah beres. Nggak mau kemana urusan gua. Tapi tidak semuanya seperti itu dong Pak Ahok. Iya, tentu baik yang baik juga. Aku juga orang Jakarta, baik-baik aja kan. Juga. Kesulitannya itu? Ya, antara ini tuh ya. Terus kemudian rumah susun juga ya Pak Ahok ya. Rumah susun yang tersedia dibangun tahun ini itu tidak akan mencukupi dengan kebutuhan warga yang akan dipindah dari Bantaran ke tahun ini, karena juga kemampuan untuk menambah rumah susun tidak semudah yang dibayangkan juga, termasuk lahan dan kemampuan dari APBD ya. Nah, selain itu juga mungkin yang perlu diapresiasi kepada Pemda DKI tahun ini adalah minggu ini kan baru disahkan Perda nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang DKI Jakarta 2030. Ini tentunya juga aplaus buat Pak Ahok terutama dari teman-teman di Pemda. Apa yang spesial dari Perda itu? Ya, dari Perda ini kan sebenarnya sudah akan menggambarkan bagaimana rencana DKI Jakarta sampai dengan 2030. Artinya kita sudah punya impian 20 tahun ke depan seperti apa. Pak Ahok? Ya sesuai visi misi tadi. Kita tahun depan sudah akan masukin masyarakat Asia Tenggara. Dan secara politik luar negeri kita, seluruh Asia Tenggara ini ibu kota itu di Jakarta loh. Kayak PBB itu di New York gitu kan. Nah, jadi kalau kelas kita masih kelas seperti ini masalah. Nah, kita mau bangun Jakarta betul-betul setara dengan mereka, tertata rapi, tapi layak huni untuk segala kalangan ekonomi dan manusiawi. Nah, makanya kami berpikiran kita harus menyediakan rumah susun yang tidak dijual. Karena di Jakarta kota besar, orang miskin, orang yang kurang beruntung selalu akan ada. Sampai kita mati pun akan ada. Nah, makanya pemerintah Jakarta harus menyediakan rusun. Nah, sekarang yang jadi masalah kenapa jadi mampet lagi? Rusun itu dijual-jualin, disewa-sewain dari orang yang dari pinggir sungai. Kita tanya, manusiawi juga jawabannya. Aduh Pak, saya dari lahir sampai umur 67 tahun miskin Pak. Bapak kasih saya rusun untuk apa? Saya juga orang miskin. Ada yang mau bayar 45 juta buat over hak sewa. Mendingan aku dapat 45 juta, aku balik ke sungai lagi Pak. Bisa bikin rumah 10 juta lagi di situ. Mungkin 5 juta bisa dagang voucher. Ya kan? Sisa 30 juta. Ya mungkin masih ada yang pengen kawin lagi sama saya, kan lumayan. Jadi itu persoalan sosial di situ. Makanya saya keraskan, ternyata oknum di PNS juga main. Dia buka reward, tiap kali gantikan surat perjanjian itu dapat duitnya juga. Nah, saya udah ancam. KTP saya minta Dukcapil, kalau mau tinggal di rumah susun, KTP pun diubah rumah susun. Kalau tidak ketemu KTP-nya, kalau udah lama nggak mungkin pulang ke kampungnya kan, ada kesaksian dari 2-3 tetangganya, kami kasih KTP loh. Jadi kita ber-KTP DKI. Iya, kita kasih. Jadi kami nggak pernah takut orang minta KTP DKI. Sama Anda punya kerjaan, bisa dapat rumah, kami kasih kok. Nah, itu tadi. Terus di debit lewat bank. Lewat Bank DKI. Saya udah minta 1 tahun dicuekin dari Dinas Perumahan. Nah, sekarang saya udah ngancam lagi nih, gertak lagi nih. Lu kalau sampai akhir Juni nggak beres, Juli gue akan kesana, gue bawa pasukan. Lu macam-macam gue tembak-tembakin. Ya gertak lagi gitu loh. Kebanyakan gertak, jangan-jangan beneran nih suatu saat nih. Oh pasti dong, kalau kamu nekat, aku juga nekat. Kan sama, kan pura-pura gila gua. Pura-pura nih ya? Iya. Saya mau ke Bang Jaja Rizal. Cocok tidak? Memang harus pura-pura gila jadi pemimpin Jakarta? Anda mengamati sejarah Jakarta sejak dulu. Memang perlu tipikal yang seperti ini karena warga Jakarta sulit diatur? Bang Rizal? Ya, menurut saya dalam sejarah yang panjang kan, Jakarta itu terkenal karena mayoritas yang tinggal itu lebih memilih menjadi trackers ketimbang believers.
Artinya mereka hanya menjadikan Jakarta itu tempat rendezvous, tempat titik temu. Jadi mereka nggak punya ikatan dengan kota Jakarta. Mereka nggak punya kepedulian terhadap kota Jakarta. Karena kota Jakarta tempat gue nyari duit, ngeruk duit. Toh di sini juga semua orang ngeruk duit. Mau lingkungannya rusak, mau apa-apanya segala macam rusak, kebudayaannya rusak, hubungan sosialnya rusak. Bukan soal begitu. Selama ini kan kita ketemu gubernur, ketemu wakil gubernur yang selalu berpikir dialah sentral penyelesaian segala masalah. Tapi menurut saya masalah Jakarta ini kan udah kayak bulu kusut, orang Betawi bilang. Justru yang harus dicari adalah bagaimana kita gubernur dan wakil gubernur menjadi medium partisipasi publik menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta. Nah, Pak Ahok menurut saya banyak melakukan hal kayak begitu. Mengajak orang merasa terlibat. Ini masalah semua, bukan hanya masalah. Malam ini lumayan nih, dia muji gue nih. Emang biasanya nggak muji. Karena terlalu teman tuh jadi kurang baik juga dia kadang-kadang. Enggak, saya berapa hari berturut-turut ini menulis di media tentang Ahok dan memang belakangan saya mengkritik Pak Ahok keras sekali soal Monas. Pak Ahok kan orang yang bangga sekali bisa membersihkan Monas. Sampai nggak percaya tenaga dalam negeri dan ngambil dari tenaga Jerman, bersihin Monas jadi kinclong begitu. Tuh saya bilang, Pak Ahok ini berpikir kayaknya rada kurang lengkap. Karena Monas itu menurut saya bukan hanya lahir, tapi juga batin. Saya kaget ya, Pak Ahok sekarang kok tiba-tiba ganas sama kaki 5 di Monas. Oh, pakai senapan kejut. Pakai senapan kejut. Ya sekarang baru jadi PLT udah mulai gerasak gerusuk kan, kelihatan. Tapi menurut saya ini hal yang menarik karena Pak Ahok nggak tahu sejarah Monas. Dia telah melakukan yang benar, mensterilisasi Monas. Oke. Komentar dikit Pak Ahok sebelum saya lempar ke audiens yang lain. Mau komentar dikit? Makanya ini soal persepsi kan. Orang kan tanya, kenapa kasih Karcher yang Jerman? Nah, saya tertariknya kenapa? Dia pernah bersihin semua monumen. Justru saya takut kalau yang cuma bisa manjat tebing, bersihin Monas, kalau nggak pernah teruji, Monas rusak gimana? Kalau yang ini kan dia ada pernyataan. Saya lihat pernah nggak bersihin monumen nasional negara lain? Pernah. Terus saya tanya, nanti kamu iklanin nggak di seluruh dunia? Kan saya ingin Monas itu jadi kebanggaan nasional seluruh dunia. Tahu nih ada Monas nih. Nah, iklan di dunia nih siapa yang bayar? Nah, kalau ada perusahaan Karcher dari Jerman, dia semua tuh dia akan promosi terus seperti dia bersihin monumen nasional di Amerika. Nah, makanya saya pikir ini baik ini. Nah, kalau yang lokal, saya tanya, kamu pernah bersihin yang mana? Terus saya tawarin, lu bersihin Pancoran dulu deh, gue lihat dulu deh. Nggak mau, maunya Monas. Saya takut dong. Ini Monas cuma punya satu, kalau kerusak gimana? Makanya saya bilang nggak bisa kalau gitu. Udah, berarti Karcher yang menang. Dia mau promosiin di dunia, dan dia pengalaman bersihin berapa belas monumen dunia. Ya udah kasih. Yang lokal marah-marah nih. Udah tes dulu Pancoran, gue bilang. Mau juga. Selamat datang, maunya Monas. Sekarang ada nggak yang mau bersihin? Nah, sekarang Karcher bilang lagi, Pak, kalau itu nggak mau dibersihin, kami yang bersihin deh. Nah, saya tahan dulu nih. Aku tanya dulu, yang mana nih yang lokal-lokal yang jago-jago nih mau bersih dulu deh. Gue tes satu deh, nggak apa-apa deh. Nggak ada yang datang sampai hari ini. Nanti begitu gue kasih ke Karcher lagi, ya Ahok pro Karcher lagi, Jerman lagi katanya. Orang bilang ini tidak terserap nih, tidak kasih saya. Emang gue pikirin, yang penting gue selamatin 2,4 triliun, enak aja lu hambur-hamburin. Beli meja, beli kursi kagak karuan. Apa sih bangganya lu bisa nyerap anggaran? Kalau nyata lu nyolong semua, nggak bisa. Ahok, saya mau minta komentar lagi dari dua narasumber pendamping, Mas Rizal dan Mas Yoga. Apa dalam waktu 40 bulan sisa ini, apa yang harus menjadi prioritas utama? Jakarta menghadapi tiga banjir menurut saya. Banjir orang, banjir air, banjir kendaraan. Nah, saya belum dengar sebenarnya cara yang paling mujarab. Tadi Ahok memang cerita 3 tahun begitu ya. Tapi cerita seperti ini sebenarnya sudah banyak sekali begitu ya. Nah, cuma pertanyaan saya yang terpenting adalah bagaimanapun Ahok punya rencana yang baik untuk menghadapi 3 banjir ini, itu kan yang akan melaksanakan nanti birokrasinya Pak Ahok. Ya. Nah, persoalan yang terbesar adalah apakah Pak Ahok itu didukung oleh birokrasinya? Yang Anda lihat sekarang? Nah, masalahnya adalah gini. Dukung bukan. Saya tahu karena hari ini aja menarik contohnya menurut saya. Biasanya kalau gubernur yang lain tuh kalau misalnya datang
itu kepala dinasnya pada berbaris tuh. Iya kan? Sudah aku marahin nggak boleh ikut. Tadi aku mau suruh pulang tadi. Emang sengaja nggak diajak, nggak boleh ikut ya? Mau ikut tapi nggak. Kan capek ngapain? Saya bilang mau ikut juga capek. Kalau saya ada acara, kamu nggak perlu nyebut saya lah. Kamu bagi-bagi, bagi tugas deh. Ngapain sih satu tempat dikeroyok ramai-ramai? Jadi itu bukan tanda yang bisa dibaca bahwa birokrasi tidak mendengarkan, Mas Rizal? Ya, iya, saya khawatirnya seperti itu karena saya punya pengalaman. Bang Ali itu mampu mendidik birokrasinya dengan cara yang sangat berbeda dengan yang Ahok. Beliau bisa tempeleng. Lakukan. Enggak. Beliau melakukan tempeleng tapi tidak di muka umum. Ya, ada satu cerita tahun 1974, ada jembatan roboh. Bang Ali konferensi pers, dia tampil sendirian. Dia bilang, "Saya yang salah." Dalam pertempuran nggak ada prajurit yang salah jenderalnya. Tapi habis konferensi pers, dia masuk ruangan, di dalam ruangan itu seluruh yang berkait dengan soal jembatan roboh itu ada di situ dan digamparin satu-satu. Artinya nggak perlu dikasih lihat di depan umum, tapi dia mendidik. Nah kalau Pak Ahok kan nggak, dia amuk-amuk orang, dimasukin YouTube semua orang. Masalahnya gue nggak bisa gampar dia soalnya. Kalau gue bisa gampar dia, gue juga nggak mau marahin depan umum. Anda khawatir itu menimbulkan semacam apa? Nah, saya mengkhawatirkan menimbulkan pembangkangan, disobedience seperti itu. Karena bagaimanapun modal Pak Ahok yang paling utama ya birokrasinya. Oke, baik. Disambung dulu, Mas Yoga. Baru nanti Pak Ahok menanggapi. Ya, baik. Itu juga terkait sebenarnya dengan program. Kalau saya nilai Pak ya, dalam 6 bulan terakhir ini justru pembangunan fisik di Jakarta justru stagnan ya. Kita bisa lihat penyerapan anggaran di DKI juga sangat rendah. Sekarang sampai dengan bulan Mei baru 5-6% ya Pak Ahok ya. Ini penyerapan APBD. Ini sebenarnya termasuk 30 tahun yang terburuk sebenarnya. Rata-rata kalau di pemerintahan sebelumnya itu bisa mencapai 35-45%. Problemnya di mana Anda lihat? Ya, ini terlihat bahwa tadi dikatakan oleh Mas Rizal tadi bahwa dukungan birokrasi saya lihat masih sangat jauh. Kalau dikatakan bahwa tadi 60%, mungkin saya kira justru baru sekitar 40%-an Pak Ahok. Karena ini menunjukkan itikat baik terutama dari SKPD mau mendukung program Pak Gubernur, Wakil Gubernur atau tidak. Tadi Pak Ahok menekankan lebih mengandalkan BUMD, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Jakarta masih setengah. Jadi Jakarta baru setengah sebenarnya. Ini yang menjadi catatan penting. Dan tidak bisa Pak Ahok bekerja sendirian. Pak Ahok? Ya pasti nggak bisa sendirian. Makanya kalau soal dana, kita juga mengadakan dari PRD. Dana saya nggak khawatir. Semua yang namanya pembangunan jalan, inspeksi sungai segala macam, kamu kira duit dari mana? Waduk Pluit kamu kira duit dari mana? Semua BUMD. Jadi itu semua. Nanti ngatasi banjir, ngatasi macet, semua uang apa? Uang investor. Makanya saya punya ruang udara dan ruang bawah tanah dan laut yang bisa saya tukar-menukar. Saya nggak khawatir. Nah, itu soal serapan anggaran. Kenapa serapan anggaran itu begitu rendah? Anda mengatakan 30 tahun terakhir terburuk. Dari serapan anggaran betul 1000%. Tapi kalau dari sisi penghematan, ini 30 tahun terbaik yang pernah ada. Orang nggak bisa curi duit masalahnya. Tahu nggak kenapa sekarang anggaran itu nggak bisa diserap? Mereka itu nggak bisa masukin harga satuan. Ini yang gendeng saya bilang. PU minta uang 1 triliun, ditanya harga satuannya seperti apa, standar seperti apa, dia nggak punya. Saya bilang kalau nggak punya, nggak boleh pakai itu duit. Kalau nggak lu nyolong semua. Dia bilang kalau bapak nggak kasih saya pakai seperti yang dulu-dulu, maka anggaran tidak terserap. Emang gua pikirin, gua bilang. Yang penting tahun ini kalau kalian nggak bisa kasih harga satuan, tidak boleh dibelanjakan. Uangnya lebih, nggak apa-apa. Lebih silpa perubahan gue complongin ke bank. Daripada sekarang, jadi banyak orang salah pikirannya. Saya udah pernah di DPRD, panitia anggaran, bupati, DPR RI, di badan legislasi, sekarang wagub, PRT gubernur. Orang selalu politisi takut anggaran nggak keserap. Sekarang saya tanya, kalau kita di rumah punya duit nih, di rumah di kantong ada 10 juta nih, kita bilang sama bini kita, lu pakai dong nih duit, pakai. Dia bilang, kan udah beli TV pak, beli aja TV yang lain, buang-buangnya yang lama. Ada nggak orang rumah seperti itu? Ya harus disimpan. DKI itu masalah di situ. Misalnya contoh, dinas pendidikan, saya sengaja potong kepala dinas dan wakil kepala dinas, copot. Nggak bisa pecat tapi, digeser. Taruh Pak Lasro Marbun yang orang nggak kenal. Ini Lasro ini orang orang nggak pernah tahu lah. Dia urusannya di dalam Ortala.
kamu tolong beresin itu dinas pendidikan. Semua anggaran yang nggak beres tuh potong buat saya. Tahu nggak dia potong berapa duit? 10 miliar, 20, 200, enggak, 2.400 miliar dia potong. 2.400 miliar? Iya, 2,4 triliun. Lalu ini tidak terserap. Orang bilang ini tidak terserap nih, tidak kasih saya. Emang gue pikirin, yang penting gue selamatin 2,4 triliun. Enak aja lu hambur-hamburin. Beli meja, beli kursi kagak karuan. Apa sih bangganya lu bisa nyerap anggaran? Kalau nyata lu nyolong semua, nggak bisa. Jadi kalau dibilang anggaran kali ini kenapa bisa kacau, ini perlawanan. Perlawanan dari maling-maling. Tapi yang tidak maling juga banyak. Saya mah nggak pusing, ada perubahan kok. Jadi Anda tidak khawatir dengan itu? Kan saya kan bukan politisi yang terlalu politisi, kan cuma pura-pura gila kan. Selamat malam Pak Ahok, saya Rosmeita, saya seorang pengajar. Ada 2 pertanyaan untuk Bapak. Selama Bapak beberapa minggu ini jadi PLT, pencapaian-pencapaian signifikan apa yang telah Bapak lakukan untuk ibu kota tercinta ini? Oke. Dan pertanyaan yang kedua, kita kan tinggal di ibu kota ya, dan waktu itu kan sangat penting, apalagi di negara-negara maju. Kira-kira Bapak kapan menuntaskan masalah banjir dan macet ini yang udah bertahun-tahun kita nggak ada solusinya ya? Terus terang waktu itu kan untuk orang bekerja itu sangat berharga. Nggak mungkin waktu kita terus-terusan habis di jalan gitu, tersita saat berangkat kerja, pulang kerja. Kadang udah jenuh gitu dengan suasana yang seperti itu. Apa solusi Bapak untuk kedua masalah itu? Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rosmeila. Ada 2 pertanyaan Pak Ahok. Pertanyaan klasik. Yang pertama dulu Kalau itu. dibilang apa yang dicapai, saya tidak tahu, itu penilaian orang kan. Mungkin Anda tanya kepada PNS lebih terasa. Makanya kami mulai mengupload ke YouTube semua rapim. Lalu saya juga minta kepada PNS. Saya sudah putuskan, PNS itu kan orang biasa masuk PNS ngelamar. Udah sampai di dalam, biasa tuh nunggu giliran jabatan. Sekarang saya tidak mau. Jadi PNS yang udah di dalam, dia boleh membuat karangan bebas. Saya ingin menduduki posisi eselon 2, 3, 4 itu apa? Oke. Itu harus dia isi. Yang 2, kalau dia ngisi itu, dia mesti tuliskan program dan strategi untuk mencapai programnya. Yang ketiga, dia mesti tuliskan yang tempat yang dia incer, di mana kurang baiknya. Nah, dia masih email kepada psikolog Mabes Polri dan tembusan ke saya. Sehingga nanti eselon 2, 3, 4 itu betul-betul orang berebut kerjaan. Sama seperti ngelamar kerja. Oke. Nah, itu saya putuskan. Nah, soal macet gimana? Kalau perkiraan kami, kalau pesisir utara ini semua, kalau semua pengembang tidak nipu saya ya, kalau dia nipu saya terlambat 1 tahun. Kalau dia tidak nipu saya, 3 tahun, Kapuk Kamal semua pusat ini tidak ada yang banjir. Dan Mogot semua nggak ada yang banjir. Grogol semua nggak ada yang banjir. Nah, yang itu kita akan tinggikan. Yang banjir di mana? Yang mode kampung Pulau Bukit Duri akan banjir. Tapi banjirnya pun nggak akan lama. Karena langsung airnya udah langsung lewat kan. Nah, tinggal di pesisir ini, sering sekali itu air nggak mau turun. Ini air laut lagi pasang. Kalau lagi pasang, air lagi datang, kamu butuh pompa yang besar, butuh waduk yang besar. Nah, makanya waduk Pluit harus 80 hektar. Saya lagi nodong pengembang, kasih saya 30 hektar tanah Pandai Indah Kapuk. Saya mau bikin waduk. Itu 30 hektar, kalau jual 30 juta, 9 triliun. Kamu kalau kasih saya, kau tanda tangan 1 pulau. Kalau kamu nggak mau kasih kepada saya, sorry, nggak mau tanda tangan. Jadi di Jakarta, kalau mau jadi gubernur, minta 1 triliun mah gampang sebetulnya. Asal jangan terlalu neken mereka gitu loh. Udahlah bos, cintai-cintai lah, daripada 15 triliun, kasih gua 1 triliun lah. Kalau dapat 1 triliun deposito 5 miliar tiap bulan, makanya Anda butuh pemimpin yang jujur, kagak suka duit, tau nggak? Itu penting. Karena 1 triliun sangat gampang dicari ya. Iya. Nah, soal macet, kami perkirakan kalau BUMD yang saya perintahkan tadi dalam rapat bisa jalan 3 tahun bisa. Tapi dengan cara apa? Mohon maaf, saya paksa kalian naik transportasi umum. Wah, saya punya mobil, saya beli mobil banyak, silakan beli. Bayar pajak juga progresif, aku lagi naikin pajaknya. Nanti parkir sembarangan gue derek. Aku udah ketemu caranya sekarang. Kalau pakai tipiring, kamu nggak takut sama saya. Saya cari-cari, ketemu Perda mengatakan kalau di derek harus bayar 500.000. Parkir sembarangan tipiring 10.000 hakim putusin. Kalau ini nggak usah. Ini kamu parkir sembarangan, ku derek, ku taruh di lapangan, ongkos derek bos 500.000. Bonyok kamu, store ke bank.
Kalau nggak bisa. Aku cari akal nih kayak ginian. Nah, terus saya mau sediakan bus gratis. Ya nanti kamu boleh beli mobil, udah bus saya cukup, saya akan kirim surat kepada SPBU semua nih. Kan saya nggak berhak melarang bensin subsidi kan. Aku akan kirim kepada SPBU, dia mesti minta surat izin usaha dari saya. Izin usaha diberikan kalau tidak ada jual bensin subsidi. Nah, belo nyahok deh lo. Nah, kamu nggak bisa, kamu nggak butuh duit, ya naik bus. Masih mahal, ku sediain bus tingkat gratis. Nah, kami lagi rancang 2016 baru bisa full. Nanti semua Jakarta ini nggak ada lagi yang ngetem kendaraan transportasi umumnya. Karena kami dengan transportasi Jakarta, PT ini akan bayar mereka rupiah per kilometer. Oke. Nah, itu akan kami lakukan. Ada pertanyaan dari Twitter Pak Ahok yang sudah masuk dari Iria @Iria2003. Seandainya disuruh pilih antara DKI 1 atau Mendagri, pilih yang mana dan apa alasannya? Ya DKI 1 lah. DKI 1? Kecil-kecil kan presiden juga, gubernur kan. Jadi menteri kalau presidennya saya nggak sepaham gimana? Dipecat tengah jalan. Jadi, kalau gubernur kan tunggu 2017 baru dipecatnya. Kalau dipecat, siapa tahu ada yang demen sama gua, dipilih lagi. Bang Ali bisa buka kasino, ya kan? Ulama marah-marah. Lu kalau marah jangan pakai jalan ini ya. Bang Ali berani marahin. Suruh naik helikopter aja Ya, katanya. kan gitu kan? Kalau Ahok yang ngomong, si kafir, kerusuhan Jakarta. Pak Ahok mau kasih komentar yang tadi Bang Rizal katakan?